wabarakatuh. Kembali lagi kita di podcast Ngopi Main, ngobrol seputar pendidikan untuk masyarakat Kebumen. Nah, di sini kalian dengan saya Falsa Kaila Fatika, dan kita kali ini kedatangan tamu spesial. Ayo kita kenalan dulu sama tamu spesialnya. Oke, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Falsa. Boleh nih Bu, perkenalan dulu namanya siapa? Silakan. Yang senior dulu. Senior nih. Perkenalkan, nama saya Nanga Sri Widiasi. Saya dari Puskesmas Kebumen 3. Saya selaku programmer kesehatan ibu dan anak, juga selaku kesehatan reproduksi. Oke, cukup? Cukup ya Bu Nanga. Saya Andri, saya petugas promosi kesehatan dan juga mengampu kesehatan remaja. Jadi saya akan banyak ketemu dengan remaja-remaja. Jadi muda nih. Jadi ngerasa muda ya. Gimana nih Bu kesannya abis tadi ke SMA Negeri 1 Kebumen? Wah, seru ya? Antusias. Ya. Antusias anak-anak. Bener. Kemudian hari ini kita akan membahas tentang kesehatan ya, sesuai dengan temanya. Kalau boleh tahu kenapa dan apa sih yang membuat kesehatan itu penting bagi kita para remaja generasi muda nih? Mungkin Bu Nengah nih yang bisa jawab nih. Ya, jadi penting sekali karena remaja itu kan memang kita merupakan aset dari negara ya. Jadi kita tadi melakukan pendidikan seks kepada remaja, kita tidak mengajari untuk bagaimana cara berhubungan seks gitu, tapi untuk memberi pengetahuan kepada mereka tentang upaya yang perlu mereka tempuh untuk menjaga organ reproduksi mereka. Jadi kita harapkan remaja itu mempunyai organ reproduksi yang sehat dan dia juga bisa mengenali dirinya sendiri, dia bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Sedikit nambahin, remaja ini kan lagi masa peralihan ya, dari anak-anak ke dewasa. Tentu ada banyak perubahan. Satu, perubahan fisik, tadi Bu Nengah sudah banyak bahas tentang kesehatan reproduksi. Ada perubahan secara mental juga, ada perubahan secara pemikiran juga. Nah, ini yang perlu kita kawal sehingga mereka itu bisa menjadi insan-insan yang berkualitas, yang nggak rapuh mentalnya, nggak rapuh pemikirannya, dan jiwanya sehat, badannya sehat. Itu makanya kesehatan remaja itu perlu. Jadi nggak cuma di fisiknya yang dikuatkan, tetapi mental dan pemikirannya juga. Kayaknya itu deh alasan kita kenapa harus ya. Kenapa harus ya? Kalau mengenai kesehatan seksual nih, apa yang seharusnya menjadi prioritas bagi remaja dalam menghadapi tantangan dan tuntutan dalam sosial nih? Prioritasnya Pak Bu Nengah? Ya, kalau sosial itu kan sekarang media sosial tuh banyak ya Kak ya. Jadi bahkan kalau kita tidak bisa menyaring nih informasi yang benar, informasi yang salah gimana gitu. Kalau kita tidak memberikan edukasi kepada remaja, nanti remaja dia akan melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan, bahkan sampai terjadi kehamilan di luar nikah seperti itu dan kasusnya lagi naik ya. Betul. Kasusnya lagi tinggi banget di Kabupaten Kebumen. Sampai dengan kemarin itu sudah ada 78 kasus kehamilan pada anak sekolah dari 25 kecamatan. Di Puskesmas Kebumen 3 sendiri sampai tanggal 15 kita udah nemu 3 kasus. Betul. Dan anaknya itu masih anak sekolah, masih kelas 2 SMA gitu. Jadinya memang itu suatu PR kita bersama. Jadi kita tidak hanya tenaga kesehatan dong, juga dengan distrik, juga dengan segala aspek lintas sektoral juga perlu untuk kita bersama-sama mengawal remaja yang berkualitas. Gitu. Kalau menurut ibu-ibu nih apa ya tantangan kesehatan fisik yang paling umum dihadapi oleh remaja-remaja? Tantangan fisik yang banyak gitu, karena remaja itu kan terkadang itu dia fisiknya mungkin tidak nyaman. Misalnya kalau perempuan kan kadang-kadang menstruasi ya, kalau sekundernya itu kan perkembangan sekundernya, terus dia merasa tidak nyaman dengan kesakitannya misalnya itu ketika menstruasi hari pertama, atau mungkin secara hormonalnya dia awalnya kok seperti ini, tidak nyaman, tidak itu, sehingga dia mau mencari kemana informasi yang benar tentang dirinya secara fisiknya, terus akhirnya bisa melakukan searching ke sosial media yang tidak tepat, sehingga menggunakan obat-obatan yang tidak pas, sehingga fisiknya jadi malah tadinya ingin mengatasi solusi malah ketemunya masalah, ya nggak Andri? Tantangan fisiknya lagi tuh ya biasanya anak remaja itu satu, pola makannya. Benar. Kemarin ada kasus anak sekolah 1 bulan nggak buang air besar. Setelah ditelusur
kurang serat, kurang sayur, kurang buah, kurang minum. Ada lagi menstruasi 3 bulan. Ada yang 2 minggu menstruasi nggak sembuh-sembuh. Setelah ditelusur pola makan yang tidak teratur. 1, 2, kurang aktivitas fisik. Sekarang semuanya HP, semuanya laptop ya. Ketika ditanya kamu sering olahraga nggak? Enggak pernah olahraga. Padahal kita harus minimal 30 menit harus olahraga. Olahraga. Itu tantangan fisik ya yang pertama. Terus kemudian tadi nanya soal tantangan fisik, ya lebih ke makan sama ke aktivitas fisik. Penekanannya di situ. Ya, kalau dalam tersebut gimana nih cara mengatur pola makan yang baik untuk kita tuh gimana? Karena kan sekarang kan remaja-remaja tuh sulit ya mengatur waktu, ada yang sampai lupa makan karena mungkin kegiatannya saking padatnya, lupa bawa bekal atau tidak ada yang menyiapkan gitu. Gimana ya baiknya? Lucu ya, makan bisa sampai lupa ya. Makan itu kebutuhan dasar ya. Kalau itu kadang-kadang tuh makan, kalau remaja tuh sukanya yang berwarna-warna, itu ada warna-warna apa yang namanya yang makan. picky eater juga. Yang warna-warna itu yang bumbunya itu memang ya. Jadi ya tipsnya kurang-kurangin jajan. Kurang-kurangin jajan. Kalau kebanyakan ngemil akhirnya nggak lapar. Jadi yang bikin kita tidak merasa lapar, dia ngerasa. Ketika saya tanya kemarin makannya cuma sehari sekali, ternyata dia makan gorengan, makan seblak. Nah, jajan-jajanan seperti itulah yang membuat anak jadi makannya nggak teratur. Nggak ada yang nyiapin, nggak masalah. Kalau mau jajanlah warteg ya nak ya. Teman-teman remaja jangan malu jajan di warteg. Warteg itu lebih sehat, bukan saya promosi warteg ya. Tetapi warteg itu lebih sehat dibandingkan nyuwun sewu makanan cepat saji. Gitu. Karena sekarang anak picky eater, sukanya nasi sama ayam tok kayak gitu, tapi tidak ada sayurnya, nggak ada seratnya. Kemudian yang kedua, proteinnya ditambah, protein hewani dan protein nabati itu harus ada dalam setiap makan. Telur itu protein hewani, tempe itu protein nabati. Jadi jangan dilupakan bahwa kebutuhan pokok manusia itu makan, bukan jajan. Ya, itu yang jadi catatan. Nggak ada yang nyiapin. Kamu punya duit kan, warteg ada. Jangan malu ke warteg. Ya pasti harus bersih kondisinya, wartegnya bersih gitu. Tadi kan sempat juga ya disinggung tentang aktivitas fisik nih ya. Dengan keadaan kita remaja yang habis keluar dari pandemi ini, yang habis males-malesan, kebiasaan buruknya kembali lagi dan muncul dan bahkan dominan ya sekarang. Gimana nih caranya kita untuk memotivasi remaja agar tetap bersemangat untuk beraktivitas fisik, karena ya aktivitas fisik sangat penting nih ya untuk kesehatan kita. Remaja jompo banyak banget ya sekarang. Banyak banget. Remaja tapi bawanya saker, bawanya salon pas. Salon pas ya. Sebenarnya remaja-remaja jompo itu satu sinyal tubuh kita nggak sehat secara fisik. Otot kita perlu digerakkan. Tulang-tulang kita perlu distimulasi. Kalian tuh lagi masa pertumbuhan, jadi tulang-tulang masih bisa berkembang. Dan caranya dengan apa? Melompat. Dengan melompat kita itu ada tekanan di tulang, itu bisa bikin jadi tambah panjang, tambah tinggi. Kalian kan pengen tinggi, katanya tumbuh itu ke atas bukan ke samping. Tapi dengan mager, kita kurang aktivitas fisik, otot-ototnya nggak bergerak, jadi akhirnya tidak memproduksi oli di tulang. Jadi di tulang ini ada sendi itu ada yang bikin nggak linu-linu, nggak pegel-pegel, itu dengan olahraga. Tapi kalau nggak digerakkan, si oli yang ada di dalam tubuh, di dalam tulang yang harusnya tercipta itu nggak tercipta kayak gitu. Nah, biar memotivasinya, kalau nggak kepingin jompo harus olahraga. Dan memang harus dipaksakan, karena kalau misalnya kita nggak dipaksakan itu jadi antar aja gitu. Padahal kan yang namanya mobilisasi dini itu kan ibaratnya nggak mesti harus olahraga yang keras. Kita jalan kaki aja kurang lebih 1000 langkah, jadi 30 menit itu udah cukup gitu. Jadi harus memang kita motivasi, tidak henti-hentinya harus kita paksakan untuk berolahraga. Kampanye gerakan sehat. Kampanye gerakan sehat. Padahal 1000 langkah ya, tapi masih banyak yang mager untuk melakukan. Mager karena kita sudah dimanjakan dengan HP. Bener, udah jadi teman hidup kayaknya malah. Belahan jiwa. Oke, tadi saat berbicara tentang kesehatan seksual ya, sempat juga membahas tentang kesehatan mental.
berhubungan kan ya Bu. Gimana nih mendeteksi tanda-tanda adanya masalah kesehatan pada kita para remaja generasi muda? Gimana nih? Kan kadang juga ada yang introvert dan kita kayak dia pendiam, kita nggak bisa tahu dia kayak ada apa gitu, ada masalah apa, kita kan nggak tahu. Gimana tuh kira-kira? Kalau untuk deteksi klinisnya tentu yang lebih ahli ya nanti ya, seperti psikolog atau dokter kejiwaan. Tetapi jarang mandi, males mandi itu juga salah satu deteksi dini terhadap gangguan kejiwaan. Jadi ya hati-hati nih ya yang suka jarang mandi. Ini tuh teman-teman yang jarang mandi nih. Benar. Ketika sudah jarang mandi, mengurung diri, kemudian diam, lebih banyak diam, pandangan kosong, pasti ada yang tidak pas di dalam kejiwaan. Sedang tidak baik-baik saja. Tidak, dia sedang tidak baik-baik saja. Bikin status galau. Bikin status galau juga terus ya. Bisa jadi dia butuh perhatian. Dan butuh perhatian itu salah satu masalah kejiwaan juga, masalah mental juga. Ya intinya harusnya remaja itu bisa tahu nih aku tuh kenapa ya galau gitu misalnya kayak gitu. Kalau bagus lagi kalau misalnya bercerita kepada orang tua, mungkin minimal teman sebaya, tapi juga teman juga sama-sama galau jadi nggak ketemu dong ya. Makanya itu kalau misalnya. Tapi sama orang tua nggak ada yang bisa terbuka, ada yang nggak bisa terbuka juga sama orang tua. Jadi ya paling itu kalau misalnya remaja ada yang kena gangguan mental gitu, setidaknya itu nanti bisa ketahuan. Tadinya yang mungkin ceria menjadi pendiam gitu, makanya itu perlunya sosial gitu. Jadi bisa ketahuan kalau misalnya. Ada yang namanya screening kesehatan jiwa dari Puskesmas Kebumen 3. Saya nggak tahu sudah pernah nyebar ke SMA 1 atau belum, itu lewat Google Kayaknya Form. di Google Form Ada 10 pertanyaan kalau saya tidak salah. Jadi salah satunya ada apakah kamu sering menangis dalam sekian kurun waktu ya, apakah kamu merasa tidak berguna, apakah kamu ingin bunuh diri, itu ada di poin-poin pertanyaan itu. Nanti ketika mencapai batas skor tertentu, berarti dia sudah ada arah yang perlu kita tindak lanjuti. Dan yang pasti tidak kita beritahu, maksudnya tidak beritahu banyak nih si A si B ini nih skornya ya. Jadi jangan takut untuk mengisi. Terbuka saja, terbuka seperti itu. Iya, tadi saya juga sempat baca di artikel bahwa 94% remaja kini itu udah banyak yang menonton pornografi ya, dan katanya itu juga berpengaruh nih pada masalah mental ya. Kalau boleh tahu itu dijelaskan kenapa dan gimana sih kok bisa berpengaruh? Pornografi itu menyebabkan kecanduan. Jadi ada yang namanya di otak kita itu bagian depan itu lobus frontalis, kalau saya nggak salah, kalau salah mohon dikoreksi. Itu dia menciptakan sebuah hormon dopamin ya, hormon yang membuat senang. Ketika kita melihat satu film porno misalnya, pertama mungkin kita nggak tertarik, apa sih ini? Tapi ini ada menciptakan rasa senang. Rasa senang. Dan ketika dia senang, dia habis, dia ingin diulangi lagi nonton, diulangi lagi. Itu yang menyebabkan menjadi kecanduan. Pornografinya itu di situ. Nah, menjadi masalah mental tentu saja, karena orang yang sudah nonton video porno akan kepingin nonton video porno lagi, nggak cuma sekali, 2 kali, 3 kali. Ketika dia tidak bisa mengendalikan dirinya, dia akan habis waktunya untuk nonton video lagi. Dan itu nyanduknya misalnya dari tampilan, kemudian mendengar suara, ada suara-suara. Ketika mendengar suara, dia sudah mulai pikirannya, wah, ya kayak orang rokok ya, baca tulisan. Padahal rokok itu membunuhmu, tapi tetap rokok aja karena itu namanya candu itu seperti itu. Dan efeknya itu ternyata ya Mbak Indri itu lebih berbahaya daripada narkoba ya. Karena katanya ya. Kalau narkoba mungkin ke dirinya sendiri ya, tapi kalau seksual ini, karena kalau sudah gelap mata bisa sama pacarnya, sama orang yang, sama siapapun yang ada di sekitarnya kan. Kalau yang nggak bisa mengendalikan diri, menjadi masalah mental berikutnya ketika sudah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kehamilan atau apa, jadi masalah mental lagi, panik, takut, jadi bersambung. Iya, masalah mentalnya damage-nya gede. Damage-nya gede ya. Luar biasa itu Itu pornografi. juga pada kehidupan bersosial atau? Ya otomatis kalau dia sudah kena kecanduan pornografi, otomatis dia akan lebih menyendiri gitu seperti itu, dan secara mental dia akan terkena juga.
kemudian lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kalau boleh tahu kan sekarang tuh banyak ya masalah keamanan seperti narkoba, alkohol, dan seks bebas ya, dan itu tentunya berdampak buruk pada kesehatan kita para remaja. Boleh nih Bu dikasih tahu gimana kita cara mencegahnya? Mencegah dari segala pengaruh buruk. Ya. Yang pertama, kalau saya, mungkin nanti pendengar punya pemikiran yang bisa menambahkan, kalau kita tidak mau terjerat dalam sesuatu yang buruk, kenali diri kita sendiri dulu. Kalau kita sudah mengenali diri kita mencintai diri kita. Tentu saja ketika kita mencintai sesuatu, kita ingin menjaga yang kita cintai kan. Benar. Kita mencintai diri kita nggak kepingin diri kita menjadi buruk. Kita tahu itu hal-hal yang buruk untuk badan kita. Mengenali tubuh, kita tahu hal yang membuat tubuh itu jadi tidak bagus, merokok misalnya, atau melakukan seks bebas, itu kan hal yang buruk. Kemudian kita cintai diri kita nggak akan merusak diri kita dengan hal-hal yang bisa membuat tubuh kita menjadi tidak baik. Kalau sudah kita mengenal tubuh kita, mencintai diri kita, yang terakhir kita bertanggung jawab terhadap apapun pilihan kita. Jadi remaja ini sudah dianggap dewasa. Kalau di dalam Islam itu tidak mengenal kata remaja, adanya anak-anak dan dewasa. Nah, artinya ketika sudah balik, kita sudah dianggap dewasa. Dan ketika sudah dewasa, kita sudah harus memutuskan apa itu sendiri. Ketika kita sudah mengambil sebuah keputusan, maka apapun itu pilihan kita harus bertanggung jawab. Jadi cara untuk membentenginya, ingat bahwa apapun keputusan yang kita ambil itu menjadi tanggung jawab terhadap Tuhan, terhadap orang tua, terhadap masyarakat, terhadap diri kita sendiri. Kalau dari aku kayak gitu. Mungkin dari kayaknya udah penuh nih ya. Udah cukup nih. Kenali diri sendiri, udah bertanggung jawab dengan diri sendiri, luar biasa. Ya, yang pasti itu meningkatkan karakter seseorang itu. Kalau misalnya dia sudah punya karakter yang kuat, ibaratnya dia digoda ataupun diberikan iming-iming yang menarik, itu dia tidak akan terpengaruh karena dia merasa saya harus mencintai diri saya sendiri, saya harus berhati-hati nih dengan diri saya sendiri, saya tidak boleh disentuh orang lain yang tidak bertanggung jawab, misalnya seperti itu. Jadi begitu itu dia bisa menarik diri, tidak ada pelecehan seksual, tidak ada kekerasan seksual, karena dia bisa memberikan pelajaran kepada orang-orang yang akan tidak bertanggung jawab pada dirinya. Nggak boleh gitu, seperti itu. Jadi peningkatan karakter itu sangat penting. Ya baik, kalau sekarang sebagai pesan penutup, ada nih, boleh ya disampaikan pesan-pesan khusus, pesan-pesan spesial untuk kita para remaja generasi muda? Boleh, Bu? Boleh. Ada 2 pesan. Yang pertama tadi, kenali tubuhmu, cintai dirimu, dan bertanggung jawab terhadap apapun pilihanmu. Yang kedua, jangan biarkan orang lain, baik ini laki-laki atau perempuan ya, pesan ini sama. Jangan biarkan orang lain, hatta itu ayahmu, hatta itu ibumu, gurumu, temanmu, ataupun adikmu yang sudah balik, untuk menyentuh area-area privatmu. Ketika itu disentuh, maka carilah pertolongan, bicaralah, jangan takut untuk melaporkan. Karena kita tidak pernah tahu kejahatan itu datangnya dari mana. Kemudian perilaku menyimpang seksual itu kita juga tidak pernah menduga siapa yang melakukan, orang di sekitar kita apakah punya orientasi seksual yang berbeda. Jadi tadi area-area privat harus dijaga dari siapapun. Area privat itu dada, alat kelamin, pantat, ya. Terus kemudian yang boleh dipegang hanya kepala dan tangan. Intinya itu kalau dari saya. Ya. Yang pasti kalau misalnya terjadi hal-hal yang tadi yang pencegahan itu kan sudah, tapi ternyata kok terjadi, jangan takut untuk melaporkan. Mungkin itu tambahannya saya. Jadi kalau misalnya itu remaja itu ketika ada hal-hal kekerasan seksual atau apa, itu jangan takut untuk melaporkan. Insya Allah kita bisa mendampingi. Jadi untuk selanjutnya itu intinya tidak sendiri. Jadi remaja itu ketika ada yang tidak pas untuk kesehatan reproduksinya, kita dampingi, insya Allah. Seperti itu. Ya, terima kasih banyak untuk pesan-pesan spesialnya ini ya Bu. Terima kasih, dan semoga pesan-pesannya disampaikan bisa bermanfaat untuk kita para generasi muda di masa depan. Dan teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.